Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Satya Alimi. Nama saya Zainuddin. Nama saya Teodorus Peter Surabaya. Nama saya Muhammad Adil Firmansyah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jamanto STMT yang sudah mempercayakan video uji coba presentasi kami, Yaitu berjudul perancangan alat peraga konversi energi pada screw turbin. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mini turbin screw ini. Pada dasarnya turbin ini bekerja seperti sebuah skru besar yang diletakkan di aliran air atau di dalam air. Ketika aliran air sungai masuk, dia akan mendorong si bilah skru ini memutar, menjadikannya energi gerak atau energi mekanik. Lalu menghubungkan si energi gerak ini atau si bilah skru ini dengan puli yang menjadi transmisi yang dihubungkan langsung ke generator dan menghasilkan listrik. Adapun kelebihannya, di banyak negara seperti di Eropa yang tidak memiliki saluran air yang cukup deras atau tidak memiliki air terjun, bisa banyak menggunakan alat seperti ini karena memanfaatkan aliran air yang rendah. Lalu juga kelebihannya itu ramah lingkungan karena putarannya yang lambat dan desainnya yang terbuka. Ini meminimalkan risiko seperti ikan dan yang lainnya terjepit. Oke, akan saya lanjut ke bagian prinsip kerja. Jadi pertama-tama prinsip kerja turbin dulu itu secara fundamental merupakan adaptasi terbalik dari fungsi skru Archimedes yang biasa kita kenal untuk mengangkat air. Nah, pada turbin yang ini bukan air yang diangkat, melainkan energi potensial air yang dimanfaatkan untuk menghasilkan putaran. Kecepatan putaran turbin ini umumnya relatif rendah, sementara hanya berkisar antara 20 hingga 60 putaran per menit. RPM-nya tergantung pada deteksi ulir dan debit airnya. Nah, karena kecepatan putaran ini jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan oleh generator listrik yang biasanya memerlukan 750 hingga 1500 RPM, maka poros utama ulir turbin dihubungkan ke sebuah generator melalui sistem transmisi mekanik. Nah, sistem transmisi ini umumnya merupakan gearbox yang berfungsi sebagai peningkatan kecepatan penerjemahan putaran lambat ulir menjadi putaran cepat yang optimal untuk generator agar dapat menghasilkan energi listrik secara efisien. Nah, jadi gambaran singkatnya deh kawan. Jadi energi potensial yang kita manfaatkan dari aliran sungai yang deras masuk ke setengah tabung ini, masuk ke tabung skru. Dia mengisi ruang-ruang yang bakal bisa menghimpitnya dan membantu menggerakkan ulir bergerak secara efisien. Jadi dari energi potensial yang tadi masuk berupa air menggerakkan ulir, dia mengubahnya menjadi energi mekanik. Nah, sudah menjadi energi mekanik, lanjut lagi ke transmisi. Jadi dia tuh membantu transmisi agar bisa berputar ke generator, karena generator ini yang bisa menghasilkan energi listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi. Sebelumnya saya akan menjelaskan ukuran yang terdapat pada sistem transmisi. Jadi di sini alat dari screw turbin kami menggunakan transmisi puli, di mana ukuran dari puli sendiri yaitu diameter luarnya 42 mm, sedangkan diameter dalamnya 10 mm. Dan juga untuk puli generator sendiri ukuran diameter luarnya 16 mm dan ukuran diameter dalamnya sekitar 5 mm. Dan transmisi ini menggunakan ukuran vibalnya sendiri 300 mm. Adapun rasio yang terdapat pada transmisi puli tersebut adalah 1:3. Setelah kami melakukan pengujian terhadap aliran sungai di sekitar kampus kami mendapatkan data-data yang setelah saya melakukan pengujian pada alat tersebut. Adapun data-data yang saya dapatkan setelah hasil pengujian yaitu RPM skillnya sekitar 121 RPM. Nah, yang kedua, kecepatan aliran sungainya
0,93 meter per sekon. Kecepatan aliran sungai yang kami dapat adalah kami melakukan percobaan yaitu dengan tali yang diikat oleh gabus lalu dibentangkan ke sepanjang 1 meter, lalu tegangan yang dihasilkan dari generator dari lampu sekitar 5 volt. Arus yang didapat sekitar 0,05 ampere. Kedalaman sungainya sekitar 27 cm. Nah, langkah pertama kami menghitung daya pada sebuah generator, yaitu rumusnya DD sama dengan V dikali I dikali luas meter, di mana V sendiri adalah 5 ampernya bernilai 0,05 dikali 1 0. Pas peta berasal dari nilai resistif yang diteskan pada sebuah lampu. Hasilnya adalah 0,25 watt. Selanjutnya kami menghitung sebuah kecepatan aliran sungai dengan rumus V sama dengan L per T, di mana V-nya sama dengan L per T. L-nya adalah lebar dari panjang dari sebuah tali 1 meter. Kemudian T adalah waktu yang diperlukan tali tersebut agar dia sejajar setelah dibentangkan, itu rata-ratanya kecepatannya sekitar 1,07 sekon detik atau detik, sehingga dibagi hasilnya menjadi 0,93 meter per detik. Untuk menghitung luas penampang pada aliran sungai menggunakan rumus luas penampang sama dengan W dikali D, di mana didapati W adalah lebarnya sendiri 5 meter dikalikan dengan D. D-nya adalah kedapatan rata-rata sekitar 0,27 meter, sehingga hasilnya adalah sebenarnya 1,35 meter kuadrat. Selanjutnya untuk menghitung debitnya, yaitu luas penampang dikalikan kecepatan. Luas penampangnya itu 1,35 dikalikan dengan kecepatan tadinya itu 0,93. Hasilnya kita 1,26 meter kubik sekon. Lalu kita menghitung daya aliran, yaitu daya inputnya. Rumusnya sama dengan Rho dikalikan J dikalikan V kali A. Rho-nya 1000 dikalikan gravitasi 9,81 dikalikan dengan V debitnya 1,26 dikalikan hanya karena kita menggunakan ketinggian aliran sungai itu di kit yang rendah, maka kita mengambil kedalaman sekitar yang kami dapati itu 0,27 meter, sehingga hasil dari nilai tersebut adalah 3,337 watt, atau dapat juga dikonversi menjadi 36 kilowatt. Selanjutnya saya akan menghitung efisiensi pada turbin ini, yaitu dengan rumus daya output dibagikan dengan daya input dikalikan dengan 100%, itu 0,25 dibagi dengan hasil ini. Daya inputnya 3,362, hasilnya sekitar 0,5. Saya lanjutkan ke komponen saya atau komponen yang saya buat, yaitu komponen screw. Nah, komponen screw ini sebenarnya komponen yang sangat penting pada alat peraga kita. Alat peraga kita itu ya mini screw turbin. Nah, sebenarnya screw ini berasal dari teknologi Archimedes screw pump yang dulu sering digunakan untuk mengangkat air ke tempat tinggi. Namun di alat ini kita balik fungsinya, jadi air yang justru bisa membuat
energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Nah, adapun ukuran-ukurannya. Jadi ukuran diameter screw ini berada di ukuran 20 cm. Nih, 20 cm. Nah, terus diameter tabung screw-nya. Diameter tabung screw-nya itu ada di angka 4 cm. Kemudian panjang tabung screw-nya, tabung A screw ada di angka 35 cm. Sedangkan jarak antara screw-nya atau jarak ulirnya itu ada di angka 8 cm. Nah, untuk bilah pelampungnya ini gunanya buat memanfaatkan air ya. Untuk menampung volume air dan memanfaatkan. Sama ini juga bisa memanfaatkan, tapi dua-duanya peranannya sama. Kemudian ini dibuat secara setengah agar bisa menyesuaikan diameter si screw-nya. Itu yang sekitar di angka 20 cm. Saya jelaskan tadi apa fungsinya, terus beserta ukuran screw. Saya akan lanjutkan ke perhitungan untuk mencari putaran turbin, yaitu RPM. Sama dengan 60, ini angka yang lepas dari RPM-nya dikali volt dibagi P. P itu pitch. Nih, yang bisa kalian lihat teman. Pitch, jarak antara screw-nya atau ulir. Itu ada di angka 8, tapi nanti kita bakal ubah ke milimeter. Jadi 0,08. Terus lagi 60 dikali voltnya itu berada di angka kecepatan aliran air 0,93 detik. Kemudian dibagi pitch-nya tadi jarak antara screw-nya 0,08 karena ini diubah ke milimeter. Nah, kita hitung dan hasilnya mendapatkan 697,5 rpm. Jadi setelah saya mencari RPM-nya dan sudah mendapatkan angka di 697,5, sekarang akan saya cari perhitungan torsi. Torsi sama dengan P out, daya keluar dibagi W. Ini W itu kecepatan sudutnya. Saya lihat teman-teman, kecepatan sudut itu dia RAD per second. Kemudian W-nya dengan W tapi karena kita mencari T, langsung saja masukkan rumus T-nya di sini. T-nya sama dengan 0,25 dikali 3,14 dikali hasilnya ini ATM dimasukin ke sini terus 27,5 dibagi 60. Nah, dengan perhitungan ini kita mendapatkan hasil torsinya yaitu ada angka 0,03 meter. Lanjut ke bagian penghubung utama poros atau as. Panjang as ini dari keseluruhannya yaitu 55 cm dan diameter pulinya adalah 10 mm. Dan fungsi poros utama meneruskan putaran dari shaft rail ke sistem puli sebagai sumbu utama untuk torsi yang akan dikonversikan menjadi tenaga listrik. Ya, di sini saya akan menjelaskan ada bagian komponen rangka. Rangka di sini letaknya mengelilingi semua komponen seperti screw, tabung, dan generator serta transmisinya. Adapun fungsi utamanya yaitu untuk menyelaraskan semua komponen dan menjaga kestabilan di dalam air. Adapun spesifikasi dan bahannya yaitu terbuat dari besi siku 2 kali 2 karena bahannya yang kuat untuk menahan beban. Lalu ukurannya yaitu di bagian atas, sisi atas 50 cm dan di bagian bawahnya 48 cm dengan lebar 28 cm. Di bagian depannya, di bagian tinggi depannya 30 cm, lalu di bagian belakangnya
bisa dirubah dari 30 cm bisa menjadi 22 cm dan 15 cm. Dengan tinggi belakang yang disesuaikan, kita bisa mengubah sudut kemiringan si skrewnya. Misalnya menjadi 30, kemiringannya akan menjadi kecil, aliran rambat, tapi tetap stabil. Jika kita membuatnya menjadi 15 cm, akan membuatnya menjadi kemiringan yang tajam dan aliran menjadi cepat dan putaran skrew menjadi lebih kuat. Nah, ini stabil nih lampunya. Sekian presentasi dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk bisa menciptakan inovasi terbarukan, mau dari skala kecil ataupun yang besar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.